Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Ada satu pertanyaan yang coba saya hadirkan, yakni apakah kuda Anjampiani anak Adipati Tuban Ranggalawe menjadi Adipati Tuban menggantikan sang ayahanda? Ya, satu buku terbitan Perpusnas Press yang berjudul Ranggalawe Cerita Kepahlawanan Sang Pemberontak karya Alexander Putra Fajar menyinggung sedikit tentang hal tersebut. Akan tetapi saya akan mencoba untuk membahas sedikit tentang kuda Anjampiani. Ya, kuda Anjampiani anak Adipati Tuban Ranggalawe ini memang jarang sekali disinggung. Salah satu yang pernah menyinggung atau membahas tentang kuda Anjampiani adalah satu novel sejarah yang ditulis oleh Breredana berjudul Kidung Anjampiani. Di situ banyak diulas dan saya pernah membahas di sesi sebelumnya tentang Kidung Anjampiani. Namun tidak salahnya pada saat ini kita akan membahas sedikit tentang kuda Anjampiani didasarkan pada satu buku yang ditulis oleh Alexander Putra Fajar. Jadi saya akan membahas tentang ini, yakni ketika Ranggalawe hendak berangkat menghadap Raja Majapahit. Ia berpamitan dengan dua istrinya, yakni Martaraga dan Tirtawati. Setelah keluar dari pendopo, Adipati berhenti sejenak. Seorang inang pengasuh yang menggendong seorang anak laki-laki kecil segera maju menghadap sang Adipati Ranggalawe. Cepat-cepat sang Adipati meraih anak itu, dipeluk dan diciumnya dengan penuh kasih mesra. Nger Kunda Anjampiani, ayah akan ke Majapahit menghadap raja. Engkau minta apa? Anjampiani kecil menjawab, belikan mainan kereta perang ya. Aku ingin jadi seorang senopati seperti ayah. Mendapat jawaban sang Anjampiani, Adipati Ranggalawe terkejut. Dibelainya kepala kuda Anjampiani. Syukur Nger, engkau dapat mewarisi darah kakek dan ayahmu. Eyang buyut, eyang, ayahmu, semuanya adalah seorang prajurit. Dan kelak engkau pun harus jadi prajurit. Tapi tiba-tiba Ranggalawe berdiam. Ia termenung, terlintas dalam benaknya, dalam kehidupan yang dihayati ayah dan dirinya selama ini, ia merasa menjadi prajurit tidak bisa mengenyam ketentraman hidup. Oleh karena itu, Ranggalawe lalu mendesah. Dia teringat ada kekecewaan yang dirasakan. Pandang matanya menghadap kuda Anjampiani. Ia merasa bangga karena putranya mewarisi darah keprajuritan. Tetapi bila teringat oleh nasib dirinya, serentak timbullah rasa kecemasan. Ranggalawe, senopati yang gagah berani dan entah sudah berapa puluh kali selalu menghancurkan musuh di medan perang, pada hari ini telah menderita dua kali getaran jiwa. Pertama, persembahan kata dari Dyah Martaraga tentang mimpinya yang buruk, karena memang istri dari Ranggalawe ini semacam punya firasat-firasat tentang apa yang akan terjadi tentang kepada Ranggalawe. Dan hal yang membuat Ranggalawe itu tersentuh adalah hal yang kedua, yakni ucapan putra kecilnya yang menyatakan ingin menjadi seorang prajurit. Karena sepanjang sejarah kehidupannya sebagai seorang prajurit belum pernah mengalami getaran jiwa yang begitu dahsyat. Sang Ranggalawe pun berkata, putraku Anjampiani, prajurit itu berat penderitaannya dan tak pernah mengenyam ketenangan. Lalu ayah suruh aku jadi apa kelak? Tiba-tiba kuda Anjampiani berseru,
Ranggalawe pun gelagapan menyahut, "Anjampiani putraku, engkau masih kecil, kajilah dulu ilmu dari eyangmu Padalongan." Ranggalawe segera mencium pula putranya dengan penuh kasih sayang. "Nah putraku, ayah akan segera berangkat." Ia serahkan kuda Anjampiani kepada inang pengasuh. Ranggalawe mengayunkan langkah perlahan-lahan. Sebagian cerita mengatakan Anjampiani kemudian tak menjadi seorang senopati. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di buku sebagaimana yang didasarkan pada buku Kidung Anjampiani. Anjampiani memilih jalan hidup sebagai seorang pujangga, seorang pemikir, seorang brahmana. Kuda Anjampiani kelak tidak memiliki keturunan sehingga terputuslah keturunan Adipati Tuban Ranggalawe. Perpisahan antara Ranggalawe dengan Anjampiani itulah perpisahan untuk selamanya, karena Ranggalawe ketika berangkat ke Majapahit lalu berperang, dan kita tahu cerita selanjutnya bahwa Ranggalawe berduel dengan Kebu Anabrang dan meninggal dunia. Namun ada satu hal yang fakta sejarah yang coba dihadirkan, meskipun ini tidak disinggung secara mendalam tentang Anjampiani. Di buku terbitan Perpusnas Press tersebut disebutkan Arya Wiraraja yang tak lain kakek dari Anjampiani pada suatu saat setelah Ranggalawe meninggal menghadap Raja Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya yang dulu sama-sama membuka hutan tarik untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Arya Wiraraja yang merupakan ayah dari Ranggalawe menagih janji tanah yang pernah dijanjikan oleh Raden Wijaya. Dan sang raja pun memberikan wilayah timur untuk Arya Wiraraja, yakni membentang Tuban hingga Sumenep. Dikisahkan di buku Perpusnas Press tersebut bahwa Anjampiani kemudian menetap di Tuban dan menggantikan posisi Ranggalawe menjadi Adipati Tuban. Fakta Anjampiani menjadi Adipati Tuban ini memang masih menjadi simpang siur sejarah. Saya mencoba untuk melacak dari beberapa literatur dan tidak ada nama-nama atau tidak ada nama Anjampiani masuk pada daftar Bupati Tuban atau Adipati Tuban pada masa itu, yakni setelah Adipati Ranggalawe. Tapi bisa jadi hal itu terjadi, dan jika Anda punya literatur yang lain, boleh di-share. Kita sama-sama belajar tentang sejarah Majapahit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.